Yesua itu diyunanikan untuk laki-laki ada usnya. Jadi Yesus. Ah, Kefa juga jadi Kefas. terus Matius jadi Matius. Markus. iya, iya. Pertanyaan saya, Lukas. ya band siapa Prosesnya tuh? itu. Saul band siapa? Nah, jangan tanya itulah. Nggak ditulis, saya nggak mau bicara. Abang langsung. Berarti langsung pasar. ke poin. Pasar. Jangan dulu. Matius itu asalnya mati ya, asalnya ya. Mati. Iya. Baru ditambah kalau Matius gitu. Kalau baca di Ibrani itu mati. Matiu bukan mati. Matthew. Matthew itu kan bahasa Inggrisnya Matthew pakai Inggris I. itu, Matthew. Eropa itu. Nah, iya. Eropa. Kami gini, Bang. Kami menolak karena apa ya? Inkuisisi Roma itu kami tolak. Nah, itu terjadi pemisahan jadi mesianik. Jadi kembali ke ajaran awal. Bang, Mesianik itu Kristen, saya kasih tahu, bukan Yahudi. Iya, tapi kami tidak. Tapi lagi habis tapi kami lagi. tidak mau disamakan ke Kristen waktu itu karena Kristen berkembangkan dari Roma yang mendompleng kekaisaran Roma. Mesianik itu nyembah anaknya Maria. Iya, tetap. Itu makanya Kristen. Ayo coba sekarang saya tanya. Dari Yunani dan Romawi. Oh, Sekarang saya tanya. Bukan begitu, Rabi udah gini Bang. kita lancar-lancar aja lah. Bang, Rabi Yakov itu nyembah anaknya Maria bukan? Enggak dia. Iya Sama sudah. dia Rabi Yakov dia itu fotografer. Saya jelasin ya. Saya temenan dia. Tapi dia tolak saya. Nggak Saya kenal kenal kamu. Dia nggak mau kenal kamu berarti. Nama saya dia kenal pasti. Katanya keturunan gua. Iya. Keturunan disinyalir. Keturunan disinyalir. Dia cuman omanya yang di Belanda yang Iya, tahu aku. Dia Aku dari tahu itu. Kristen dia, Bang. Namanya dia dibaptis dalam nama Toar Palilingan. Sama Billy Wantalangi juga. Billy Wantalangi sebelum ke Jakarta dia itu belum pakai nama itu, Bang. Cuman Billy. Ada marganya Wantalangi tuh, gitaris itu. Ya nggak ada masalah, tapi dia keturunan. Iya. Yang jadi masalah, dia keturunan bukan disinyalir, kau keturunan tapi disinyalir. Nah, itu repotnya. Itu kan bahasa saya. Bahasa saya. Gak apa-apa. Ketawain gak apa-apa. Bukan Kalau itu, misalnya- repotnya kalau begitu bisa abangku. buktiin, kan itu lupakan apa dulu, abaikan dulu yang itu. Kan saya kecil Ya udah, lanjutlah Bang Dewa. Saya Lanjut ada bahasa disinyalir, lain. Bang Dewa. Saya kebiasaan bahasa Manado. Siap. Jadi disinyalir nggak tahu diartikan apa. Bang Ardiansa kan orang apa ya, expert dalam gramatikal. Jadi hati-hati dengan Bang Ardiansa. Ya sudah ya. Disinyalir aja di. Disinyalir udahlah Pak. Yang penting pokoknya poin intinya kesimpulannya Pak. Bapak mau menceritakan Bapak itu keturunan siapa, yang jelas disinyalir. Udah gitu aja Saya kan selesai. ditanya. Ya? Iya Saya kan disinyalir ditanya. kan? Disinyalir Ya betul? kan saya ditanya, mungkin jawabannya selesai, saya Pak. dengan kalimat atau kata yang salah, itu jangan langsung di apa Sinyalir. konklusinya langsung. Bapak kok malu amat bilang disinyalir itu? Saya jadi Bapak- penasaran disinyalir. Ini bahasa-bahasa apa ya? Bahasa-bahasa retorika sebenarnya disinyalir atau bahasa-bahasa. Iya, itu kan Bapak sendiri yang awalnya membawa kata-kata itu. Ketika Saya orang ketika Manado, Bang kan. Sar mengatakan saya keturunan Yahudi akan tetapi disinyalir. Mau apa dilanjut lagi kalau sudah disinyalir? Contoh Bu Mauli, bapaknya keturunan Firaun, ibunya keturunan Namrud. Jelas silsilahnya itu. Tidak disinyalir kalau Bu Mauli ini. Begitu. Nah, gitu. sekarang yang banyak pernyataan dari Sinyalir pasar. gitu. Banyak pernyataan pasar tadi ya. Yang apa sih namanya? Yang poin-poinnya itu berdasarkan dari asumsi. Contoh, Yesus mengaku sebagai anak Allah di sesi terakhir.
Padahal ya, tidak ada satupun pernyataan di dalam Bible Yesus mengaku kalau dirinya itu anak Allah. Di dalam Lukas 8 Di depan nomor Kayafas, 28, sebentar. Udah Bang, Di dalam Kayafas. dalam Lukas 8 nomor 8, roh jahat mengatakan Yesus adalah anak Allah. Di dalam Matius 16 nomor 27, Yesus mengatakan anak manusia. Di dalam Roma 1 nomor 4, Paulus mengatakan Yesus anak Allah. Ketika Abang mengatakan Yesus adalah anak Allah, di sesi terakhir, ayatnya di mana, Bang? Kita bahas. Dewa Ada sudah ayatnya, memaparkan saya. ayatnya. Baik, ayatnya di mana, Bang? Jadi ya di depan Kayafas Iya, dia ayatnya apa? mengatakan, Ayatnya apa? Ayatnya apa? Saya cari dulu, Bang. Ya, silakan cari dulu sama Abang ya. Silakan cari dulu sama Abang. Kan yang Tetapi sementara mendekati Paskah kita tahu itu. iya, tetapi saya bisa memastikan Bang di sini Bang ya. Ya, saya ulangi sekali lagi ya, statement dari saya. Di dalam Lukas 8 nomor 28, roh jahat mengatakan Yesus adalah anak Allah. Di dalam Roma 1 nomor 4, Paulus mengatakan Yesus anak Allah. Tetapi di dalam Matius 16 nomor 27, Yesus mengakui kalau dirinya adalah anak manusia. Mana di sini Abang yang harus percaya? Roh jahat, iblis, atau Paulus? Jelas kita percaya dengan pernyataan dari Yesus langsung yang mengatakan dirinya adalah anak manusia. Tidak pernah Yesus mengatakan anak Allah. Silakan Abang baca, saya sudah baca dari kejadian sampai Wahyu. Tidak ada satupun juga pernyataan, baik itu di sesi awal, di sesi tengah-tengah, ataupun di sesi terakhir, Yesus mengatakan dirinya itu adalah anak Allah. Tidak ada Bang. Tidak ada. Ya, bahkan ketika Yesus naik ke surga, tetap Yesus dikatakan sebagai anak manusia. Tidak ada dikatakan sebagai anak Allah. Silakan cari ayatnya, kami tunggu Bang. Ayatnya. Mungkin saya kelewat membaca. Mungkin saya kelewat membaca. Aduh. Saya lagi ribet ini untuk mencari ayat itu. Oh, ya udah nanti. Kayafas bahwa dia itu anak Allah. Berarti disinyalir Bang ya. Kalau Yesus mengaku anak Allah ya. Sesi terakhir ya. Coba googling dulu sinyalir itu sebenarnya makna kata apa sih kata dasarnya? Nggak tahu Dewa juga Bang. Iya. Saya cari dulu sinyalir. Abang ini disinyalir, coba saya cari di Google dulu. Sinyalir. Nah ini udah tua. Lama-lama gua bubuk. Mentagi. Disinyalir adalah kata yang berarti diduga atau diperkirakan. Contohnya Imam Sanusi disinyalir adalah ulama yang pertama kali mentagi kitab akidah. Nah, contoh disinyalir hal yang belum pasti, disinyalir, belum pasti kayak pasar tadi kan, Bang Sar mengatakan tapi saya sudah keturunan diduga. Judaism. Disinyalir Sudah ya. diduga dan diperkirakan, tapi belum Diperkirakan. Kalau keturunan itu bisa nggak diperkirakan, Bang? pasti. Bisa. Hah? Keturunan. Ya bisa. Kan Ya sudah, misalnya kita kan hanya melihat pertama secara yang tertulis garis keturunan dan secara tradisi, Bang. Ngapain Ya sudah Bang, ada sudah Bang. Yang penting kan pengakuannya saya sudah puas, disinyalir. Sudah cukup Bang di situ Bang. Tidak usah diperpanjang lagi, ya. Tadi poin pembahasan itu adalah Yesus Tuhan atau bukan dengan Bang Zulkifli tadi. Mau kita teruskan? Ayo, kalau Abang masih mau diteruskan, teruskan dengan Dewa berdasarkan dari ayat-ayat yang terdapat di dalam Bible. Udah 20 menit lagi saya ada tugas nih. Saya balik sebentar. Itu jam 22 Wita ya. Dengan Bang Zuma. Ya. Sekarang jam Ya 8. begini, nanti malam saya DM saja Bang Sar. Nah, nanti kalau Bang Sar semoga ada waktu, nanti baru kalau Bang Sar udah standby di Koma, baru saya kabarin Bang Zuma. Tuh benar tuh katanya jam 23 benar. Baik. Jadi Kalau tidak datang gimana? Kalau bisa itu kalau di kita jam 23. Didiskualifikasi ya kalau tidak datang ya. Apa disinyalir? Atau didiskualifikasi? Sinyalir. Sinyalir. Kita sinyalir gitu. Bang Dewa. Iya. Pasar ini Masih banyak yang di bawah bikin ini. malu ini pasar ini orang Manado ini, aduh. Apa yang bikin malu Manado? Coba yang mengaku Manado coba naik ke sini. Saya labrak mereka. Ya, Mana Kristen? ini saya orang Manado, Pak.
Siapa yang Manado? Ya saya Kalau orang kenal. Manado, Pak. Oke, saya di Manado di Makeret. Di situ om saya Bolegraf pertama kali bikin sinagoga di situ, di dekat bioskop Star. Itu sinagoga Ya udah. pertama yang nggak sah. Baru yang dibikin Toar itu di atas di Samayim itu sebenarnya hanya museum pertama, bukan sinagoga. Museum untuk Holocaust. Itu saya hadir saya belum nggak hadir. Saya hadir waktu diresmikan oleh wakil gubernur dan wakil bupati hadir di situ. Bukan Baru itu diresmikan masalahnya, tahun Pak. lalu tuh, Bang. Yang permasalahannya, Gimana, Aduh? Bang Sar ini ngaku-ngaku keturunan orang-orang Yahudi, itu yang Oke. jadi permasalahannya. Itu kan ada dua hal yang membuat kami, karena kan saya dalam garis keturunan Anthony de Bro. Nah, dalam secara tradisi juga menjalankan tradisi. Itu kamu disinyalir, Anthony de diperkirakan Groot itu, juga. Bang, Anthony de Groot itu The Bro. The Bro itu yang menjajah ke Indonesia itu, betul? Enggak menjajah dia, Bang. Dia Ngapain dia? mencari rempah-rempah. Kan Belanda yang menjajah. Mencari rempah-rempah sambil, Saya coba ya, saya nggak pernah cari di Google juga Anthony de Bro. maksudnya mencari rempah-rempah sambil memaksa mencari gitu. Mengambil paksa dari orang gitu. Enggak. Apa dibeli? Dibeli baik-baik rupanya. Anthony de Broglie. Enggak, saya tanya, Portugis ke Indonesia untuk ngapain? Yang pertama kan rempah-rempah. Ngarang aja. 3G itu loh. Menjajah, Pak. Memang. Ya. 3G. Rempah. Gold, Glory, dan Gospel. Ingat nggak? Oh, itu kan apa? Mulai. Udahlah Itu Pak ya. abang- Kebetulan Bang, saya juga dari Manado Bang. Itu bahasa Dewa bahasa juga. sejarah, Bang. Itu kita Kebetulan keturunan Manado, cuma disinyalir Bang. Dewa juga sama Bang. Bang Ardiansa di Manado di mana saya tanya dulu kalau ngaku-ngaku. Enggak gini. Disinyalir. Gini. Anthony de Pernah Groot. di mana, Bang? Anthony de Bro. Jadi gini, Portugis ke Indonesia, Belanda ke Indonesia, teman-teman. Ini ternyata disinyalir ya. Disinyalir untuk menjajah. Disinyalir ya. Disinyalir menjajah. Belum tentu menjajah. Belum tentu menjajah. Disinyalir menjajah. Ya, betul. Kan Belanda sama Portugis ke Indonesia kan disinyalir menjajah, disinyalir doang, nggak menjajah kan? Ya kan? Enggak. Yang menjajah bukan Yang Belanda dan menjajah kan Portugis, nanti belum nggak? Belanda. Nanti Belanda. Kan Spanyol dan Ya. Portugis yang pertama, Bang. Iya, Spanyol, Portugis, Belanda, Jepang itu bukan menjajah di Indonesia. Bukan. Oh, menjajah, Bang. Kalau Menjajah kata dia. Yang tujuannya kan apa? Tujuannya kan pertama rempah-rempah. Magelhaens juga sampai ke Filipina itu kan tujuannya apa coba? Tujuannya kan hanya mencari merempah-rempah. Tapi kalau tujuan imperialis Salah bang. Bukan cuman mencari rempah-rempah, abang salah itu. Salah bang. Tujuannya tuh 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Glory Gospel. Ya tahu. Nah, Gospel itu apa? Gold, Glory Gospel. Itu Gospel Bible ya. Agamamu, Pengabaran Injil. Ya, agamamu. Hah? Iya. Nah, dibawa oleh siapa? Kristen. Dibawa oleh pedagang atau oleh penjajah? Imperialisme. Penjajah. Penjajah. Imperialisme kan untuk seluruh bangsa bangsa penjajah. Mau Berarti Belanda penjajah. ke Inggris atau apa itu imperialisme. Berarti agamamu agama Kristen. Pengikut mati Kristus. kita. Ya, agama penjajah maksudnya agar saya jawab begitu. Ya, Ya, kalau jujur Anda senang aja, saya Pasar. mau dengar itu, saya bilang memang Kristen datang untuk agama jadi untuk menjajah, tapi membawa misi gospel. Ya, betul. Berarti Ya. sudah mengakui ya. Gold Jujur itu aja, ya, memang kekayaan. mereka itu menjajah sambil Menjajah. 3G. Yang jelas seperti Glory itu. itu penjajahan untuk menguasai, mendapat kejayaan. Gold itu Ya. mendapatkan kekayaan dari rempah-rempah. Ya, Gospel itu ya nyelip nyisip untuk sisipan ya, Adalah. sisipan gitu ya.
Baik, Ngisi. kita mau diteruskan atau enggak membahas Yesus Tuhan? Dewa pun mengakui lah Udah kalau tinggal Yesus 10 Tuhan, menit nih, Bang. tetapi sayangnya disinyalir itu. Ya, ya. Gimana? Bang Dewa, udah Iya, iya. udah lagi 10 menit lagi nih saya. Baik, kalau begitu biar Dewa sama yang lain aja ya. Baik, Ya. sama yang lain aja Dewa ya. Nggak apa-apa Makasih ya Pak, Bang Sar. Mohon maaf ya Bang Sar Makasih ya. kalau kekeliruan kata saya, mohon maaf ya. Ya, Baik. sama-sama, mohon maaf. Ah, makasih Bang Sar, makasih. Makasih Bang Abuya Siap, Host, Bang Sar. Bang Dewa, Terima ya. kasih banyak. Iya. yang di bawah, Shalom Aleichem dan semuanya. Ya, kita bahas Yesus Tuhan, tapi disinyalir sendiri sama Bible. Silakan. Ketawanya Bang Dewa. Ya silakan teman-teman Kristen. Gue ketawa guling-guling tadi Bang Ardi bilang itu disinyalir. Nggak, kalau nggak malu sama janda tetangga, gue udah guling-guling di depan ini. Tapi Ya, jujur silakan. loh. Hmm. Tapi jujur lah, baru aku tahu loh kalau di Manado itu ada sinago. Demi Allah, baru aku tahu loh Bang Dewa. Ada di sana. Billy pernah cerita juga ke Dewa, Bang Bill. Kalau di Manado ada sinagoge di sana. Bohong kalau misalkan dia mengaku keturunan Yahudi, itu bohong. Bohong itu. Bang Zul mau ke sinagog? Mau? Ngapain, Pak? Ngapain? Barangkali. Nauzubillah. Tapi gini, tapi kalau memang soal ketuhanan teman-teman, soal ketuhanan, memang orang Yahudi itu tidak menyembah apa yang disembah Kristen, betul itu. Iya, sepakat. Justru orang Yahudi itu memilih masuk masjid daripada masuk gereja. Iya, betul. Sepakat saya, Bang. Betul nggak Bang Dewa? Betul. Sepakat, Bang Ardi, sepakat. Bukan disinyalir lagi kalau ini, beneran ini. Kalau sinyalir lagi, Bang. Sinyalir lagi. Nih, ada 3 Kristen nih, silakan. Bang Yohanes. Udah boleh saya ngomong. Iya, silakan. Silakan. Enggak gini Bang, tadi itu kan kenapa saya motong, karena tadi saya dengar pasar itu narasinya kayak menjurus ke Wanes. Jadi kan saya nggak terima, takutnya yang di bawah ada teman-teman Kristen yang nggak terima gitu narasi pertamanya loh ya. Cuman terakhirnya dia malah bilang kalau dia bukan Wanes kan gitu, makanya saya juga diam jadi bingung. Oke, lanjut. Kalau di Kristen itu boleh Bang, menggunakan jurus kadang-kadang boleh. Kadang-kadang Wanes, kadang-kadang Tritunggal, boleh. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia, boleh. Karena ajaran Kristen itu ajaran campur aduk Bang. Konon katanya Tuhannya dari Yahudi, kitab sucinya dari Yunani, para nabinya dari Turki. Ya kan? Ini campur-campur Bang, campur aduk. Kalau misalkan seperti Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad di Arab, turun di bangsa Arab, bahasanya bahasa Arab. Tidak campur-campur. Nah, Iya, kalau sementara Abang itu tidak punya yang namanya kitab teks original, tidak ada. Karena Bible Abang itu terjemahan semuanya. Semuanya terjemahan. Bahkan Dewa pernah mengatakan seperti ini Bang ya. Jangankan kitab sucinya mereka terjemahkan, wajah Tuhannya mereka terjemahkan Bang di mana-mana. Itu fakta. Wajah Yesus, terjemahan wajah Yesus beda-beda. Di Tokyo seperti ini bentuknya, di Afrika seperti ini bentuknya, di Indonesia seperti ini, beda-beda. Begitupun kitabnya sendiri, beda-beda karena kitabnya itu terjemahan semua. Apakah teks original mereka bahasa Yunani? Oh, terjemahan itu juga. Bukan asli, terjemahan. Abang tidak punya. Halo. Kitab teks original tidak ada. Host. Ya. Ya. Ngomongnya apaan ini ngomong? Iya, saya katakan Kristen tidak punya yang namanya teks original. Mau dibantah? Apa sih maksudnya teks original itu? Teks original itu bahasa aslinya. Terus Tidak yang ada. punya teks original agama apa? Yang punya apa? Yang punya teks original itu agama apa? Agama Yahudi punya teks original bahasa Ibrani. Agama Agama Islam Islam. ada teks original bahasa Arab. Mana? Agama Ada ente? di mana? Ada di mana? Agama abang teks Nggak originalnya ada. apa? Nggak usah Ya udah, tipu-tipu kalau naik ke room itu.
Loh, ente yang naik ke room ke sini naik tipu-tipu. Ngomong bebas ria seperti Saya kau. tanya sekarang sama ente. Teks original bahasa Kristen itu apa? Teks originalnya? Masa lu nggak tahu? Makanya saya tanya apa bahasanya? Ya bahasanya Tuhan Yesus zaman dulu dia bahasa apa? Bahasa apa, Bria? Hah? Bahasa apa? Iya, bahasa apa? Ngapain gua kasih tahu lu? Kok nggak jawab? Oh, Orang Islam aja nggak punya teks original kok. Lu nanya, ye, lu ye. sok-sokan nyerang orang Kristen lu, nggak tahu ya lu. Nggak Orang tahu gua. Kristen Kenapa? udah kasih makan kalian masih ngomong gede aja kalian. Lah, merdeka Indonesia gara-gara orang Islam, lu makan juga di sini. Hama Indonesia dasar ada karena ente. orang Kristen kok. Loh, Kalau Indonesia orang merdeka Kristen, karena Indonesia apa? nggak ada. Ya, penjajah Dewa datang kau ke itu, Indonesia, bodoh kau. 100% agamanya Kristen. Nggak ada Ya, Indonesia kalau nggak ada saham orang terandil Kristen. yang paling terbesar merdeka Indonesia, 98% itu umat Islam. Itu aja dari tadi kau. Ya. Raja tipu. Ente kalau bisa Dewa diskusi, kita diskusi. Kalau tidak Dewa bisa, tipu. Nggak, silakan nggak ente betul turun. kau. Silakan Nggak ente ada turun. kasih tahu tuh nggak Saya benar. katakan Gini. sekali lagi ya. Aku tengahin ya. Waduh. Baru aja mah gue ludahin, udah turunin. Silakan kalau ada yang mau bantah. Kristen tidak punya teks original. Pertanyaannya, apa kitab suci yang dianggap suci oleh Kristen teks originalnya ada atau tidak? Silakan. Kalau bicara teks original, Bang, saya rasa semua kitab nggak ada teks originalnya. Bang, Yahudi teks originalnya bahasa Ibrani, Islam teks originalnya itu bahasa Arab. Sekarang Kristen teks originalnya bahasa apa? Maksud saya begini, Bang, Ibrani. Maksud saya begini. Jawab aja. Perjanjian baru itu bahasa apa aslinya? Teks Hah? originalnya Ibrani Aram, Yunani kuno. Wes, dari mana asalnya mengatakan ente Ibrani Aram? Kalau perjanjian baru itu? Ya memang yang tertulisnya itu kok sejarahnya itu. Perjanjian baru itu bahasa Yunani. Itu Kata saya sudah terjemahan. bilang, Bang. Kata saya Itu sudah bilang terjemahan tadi. atau bukan? Saya tanya itu terjemahan atau bukan? Sekarang abang bilang teks orinya, ya teks orinya itu. Itu teks ori. terjemahannya. Itu terjemahan atau bukan? Terjemahan atau bukan? Bang, arti terjemahan itu seperti ini. Mungkin abang bisa bilang terjemahan itu arti kata disalin atau ada ditambah-tambahkan atau dilebihkan. Atau ada yang dihilangkan. Saya tanya. Sebentar, saya nggak mau kemana-mana. Bahasa Yunani yang dipegang orang-orang Kristen, apakah itu teks originalnya atau terjemahan? Yang sekarang ya udah disalin lah. Udah disalin. Kalau yang dulu, terjemahan atau bukan? Ya namanya teks original berarti bukan terjemahan, Bang. Berarti dulu itu teks original itu Yunani Koine. Baik, Yang tertulisnya seperti saya ini, tanya. tahu. Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Berbicara sehari-hari dalam bahasa apa? Berbahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Ketika Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani, artinya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, betul? Betul tidak? Nah, Iya, betul. Poin kesimpulannya di sini, ternyata orang-orang Kristen itu tidak punya yang namanya teks original. Kenapa? Karena Yesus berbahasa Aram. Yesus ketika menerima firman dari Tuhannya, itu berbahasa Aram. Ketika Yesus berbicara, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi Yunani itu bukanlah teks original, tetapi Yunani adalah bahasa terjemahan itu. Terjemahan dari Dulu, Yesus. Bang. Diucapkan. Abang tahu Alkitab, Ah. Alkitab datang itu tahun berapa? Adanya Loh, Injil itu saya nggak nanya tahun, Bang. berapa, Bang? Bukan. Saya nggak nanya sekarang tahun. Jadinya Alkitab itu disalin, terjadinya ada Alkitab itu tahun berapa? Itu kan murid-muridnya, Bang, Ya. yang mengatakan, nah, jadilah Baik, Alkitab di murid-muridnya tahun. berbicara tahun berapa itu, Bang? Loh, ya makanya itu Abang harus tahu juga di situ. Baik, Penerjemah tahun istilahnya berapa, Bang? benar, Tahun penerjemah berapa menurut Alkitab Abang? pertama. Gini, Bang, kalau enaknya sejarahnya. Jadi kita ambil penerbit Alkitab sejarah pertama, siapa nih yang menerbitkan Alkitab sejarah pertama? Kalau memang di Yunani. Abuya, memang Yunani. besarkan dia. Besarkan, tampilkan datanya, Bang. Kita sama-sama adu data di sini.
Saya Silakan nggak bang, bisa. abad keberapa itu bang? Nggak bisa on cam saya. Nggak Akun lanjut saya nggak bisa diskusinya oke. kalau gini atuh. Enggak, akun saya mah Nggak nggak bisa lanjut on kalau cam, gini Bang. bang. Akun Cari saya dulu nggak bisa followernya. Bapak masuk, silakan Pak Yohanes masuk ke room bom atau room siapa aja. Bapak nanti minta follower supaya bisa open cam. Di sini ada Bang Ardiansa yang siap yang namanya menghadirkan yang namanya antitesisnya. Ya Bang ya. Silakan masuk Iya. ke room bom. Ke Kan room gini bom, bang, lo tunggu dulu bang ya, jangan dulu ini kita diskusinya biar enak bang. Ini kan sepengetahuan saya kan begitu kan. Nah kalau abang suruh on cam Berarti data, sepengetahuan abang. Selesai udah bang, sepengetahuan abang. Bukan sepengetahuan apa berdasarkan dari yang namanya sejarah. loh, Ya, Bang, pengetahuan ya? saya dari sejarah. Pengetahuan saya Baik, kan bukan sejarah. dari pikir. Kan dengan saya membaca sejarah makanya saya katakan bang. Bukan Baik, dengan sejarah mana bang? Sejarah mimpi. mana itu bang? Kepancing juga akhirnya sejarah ini ya. Sejarah mana bang? Loh ya sejarah yang tertulis lah. Terus kan Abad banyak. keberapa? Dari data-data kan gitu. Baik, banyak satu aja bang, satu aja. Sejarah mana? Sebutkan, saya buka di sini. Ya sejarah Saya bantu di sini, Bang. pertama diterbitkan. Baik, tahun berapa itu bang? Ya abang bisa cari di situ dong. Ini kan sampai ponsel nggak bisa. Ya sudahlah. Abang Jul, kan tadi Bang Jul, silakan Bang Jul. Jul 777. Ayo. Mau dibantah nggak pernyataan saya? Yang mengatakan kalau Bible itu tidak punya yang namanya orang-orang Kristen itu tidak punya bahasa original. Silakan Bang Jul. Orang-orang Kristen mengatakan ya, pada saat itu bahasa nasional yang digunakan itu adalah bahasa Yunani. Jadi wajar kalau misalkan bahasa teks original kami itu bahasa Yunani. Berarti artinya Yesus sehari-hari dalam bahasa Aramaik, Yesus menerima firman dalam bahasa Aramaik dan bahasa Aramaik itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Silakan Bang Jul. Silakan, kalau mau ngelapor di bawah aja bisa. Oh, nyimak aja. Mau bertanya mengenai soal Islam? Nyimak. Baik. Siap Bang Jul. Mas belajar aja ya. Baik. Saya tanya Bang Jul, itu foto yang digunakan sama Bang Jul, foto siapa Bang? Oh, Tuhan saya. Foto siapa? Tuhan saya. Oh, terjemahannya seperti ini wajah Tuhannya. Yakin? Bukan ya, tapi mungkin penggambaran. Penggambaran. Sementara Tuhan itu tidak bisa digambarkan. Sesuai di dalam Bible, Tuhan bukan manusia, Tuhan tidak bisa digambarkan. Bahkan di dalam Maleakhi 3 nomor 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Artinya, Tuhan tidak pernah berubah menjadi apapun juga. Begitu Bang Jul. Jadi Ini beda ketika ya. Bang Jul mengatakan itu adalah Tuhan Abang, itu salah Bang. Salah Bang. Gini. Tuhan, Mungkin beda ya. Kalau dari saya, kalau dari sayanya beda ya. Kan Tuhan itu kan gelar kemanusiaan. Nah, jadi menurut saya Tuhan itu kan gelar kemanusiaan Tuhan Yesus. Nah, dia kan mengambil rupa manusia, jadi pasti bisa digambarkan. Nah ya, kalau ada itu pasti bisa digambarkan. Kalau tidak ada ya emang nggak bisa digambarkan. Yang nggak bisa digambarkan itu nggak ada justru malah. Kalau menurut Iya. saya ya. betul. Memang Allah itu sesuai di dalam surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'. Jadi tidak bisa digambarkan, tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Sementara apakah di dalam Bible Abang juga mengatakan seperti itu? Sama Bang. Maleakhi 3 nomor 6 mengatakan seperti itu. Yesaya 46 nomor 5 mengatakan seperti itu. Bilangan 23 nomor 19 bahwa bahwasanya Tuhan bukanlah manusia. Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Itu Hosea Gini, 11 Bang, nomor gini, 9. Gini bang, memang Allah itu Iya. tidak bisa digambarkan. Hmm. Tapi dia kan bisa kan Berarti- menyerupakan gambar apa ya? Kalau misalkan Abang mengatakan Tuhan itu bisa menjadi apa saja, berarti ini yang jelas Yesus ini Allah atau bukan Bang? Ya dia Allah yang menggambar rupa manusia. Nah, berarti kan bisa digambarkan Bang kalau seperti itu. Ya iya, makanya saya bilang karena dia mengambil rupa manusia jadi bisa digambarkan.
nyata. Nah, jadi yang nggak bisa digambarkan ini kan berarti emang nggak ada, Bang. Nah, jadi saya menganggap kalau ini Tuhan Bukan, saya memang bukan seperti itu, benar-benar Bang. ada. Jadi Bukan Allah, Bang, bukan Allah. Yesus bukan Allah loh. Lah, tadi dia bilang katanya Allah oh itu. ya, maksud saya maksudnya gini, Bang dia kan Jo. firman Allah mengambil manusia, Bang ya. Awam aja nih. Berarti yang berubah menjadi Allah itu, berarti firmannya atau Allahnya, Bang? Nggak ada yang berubah jadi Allah, Bang. Bang Jul. Pak Yohanes ini gimana ya? Tadi diajak diskusi diam. Sekarang giliran saya sama Pak Jul, Bapak nyampur. Masalahnya Janganlah bawa sifat Bang. penjajah ke sini, Bang. Masalahnya. Saya berdua dulu sama Bang Jul. Saya berdua dulu. Santai aja, ya. Pak Jul, kembali lagi ke pertanyaan saya. Yang berubah menjadi manusia, itu Allahnya atau firmannya, Bang Jul? Macet ini. Gimana ini? Udah naikin yang lain tuh Abu ya. Baik Bang Jul, saya lebih menghargai kalau Bang Jul itu tidak menjawab. Artinya Bang Jul di situ tidak tahu. Lebih baik Bang Jul di situ belajar lagi ya, Bang Jul ya. Belajar lagi ya. Saya menghargai orang seperti Bang Jul. Tidak berani menjawab, tidak seperti so tahu seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Bahkan ketika yang namanya umat Muslim itu bertanya, lebih baik dipikir dulu baru dijawab. Jangan dijawab dulu, dipikir belakangan. Jangan. Seperti itu ya, Bang Jul ya. Oke, saya hargai Bang Jul ya. Terima kasih. Iya. Ya, silakan Pak Rans. Bang Zulkifli monitor. Iya, lanjut Bang Dewa, lanjut aja, lanjut. Dia ini mau makan dulu bentar. Bentar 10 menit aja makan dulu. Ngantuk Nih. Bang Dewa, mulai. Oh gitu. Bang Ardiansa. Gurunda Ardiansa. Bang Ardiansa, monitor Bang Ardiansa. Lagi makan Ya. 10 menit Dewa minta 10 menit nih gimana ini? Ini dari tadi nasi di depan ini. Belum dimakan juga ini. Aku belum tidur dari tadi malam. Siap. Paran, ada yang mau dibahas Paran? Silakan Paran. Nanti aku naik-naikin aja deh. Lah. Abu ya, kalau misalnya Siap, ada yang minta naik guru-guru lain, kalau aku tertidur diturunin aja lah. Abu ya monitor. Abu ya. Wah, tidur juga Abu ya. Ya, Paran. Selamat pagi Paran. Paran. Bang Jul 777. Bang Jul bertanya aja soal Islam ya nanti ya. Jangan membawa ke dalam konteks kekristenan. Nanti silakan bandingkan sama Bang Jul antara ajaran Islam dan ajaran Kristen, mana yang akal-akalan, mana yang masuk akal ya. Gunakan di situ akal kita untuk meriset, untuk menilai itu semua. Mata boleh melihat dengan jelas, telinga boleh melihat dengan jelas, hati Bang Jul menilai itu semua. Bang Jul ya? Bang Jul? Jul 77 007. Oh, siap. Ya, siap Bang. Baik Bang Jul. Nah, Paran udah open mic. Silakan Paran. Selamat pagi Paran. Kok pada diem semua sih? Abu ya, turunin Abu ya. Turunin aja Abu ya. Kalau pada diem mah mau ngapain? Jadi berhala ke sini. Bang Pak Jul mau Yohanes. bertanya. Iya, silakan. Enggak Pak Jul. Silakan bertanya aja deh. Bertanya apa ya Bang ya? Apapun Saya masih belajar sih Bang ini. tentang tauhid boleh, silakan tentang tauhid. Tauhid. Iya. Nah, tauhid itu emang apa Bang ya? Saya cuma dengar-dengarnya tapi artinya Tentang mungkin Islam nggak aja ngerti, deh, Bang. tentang Islam aja Bang. Silakan tentang seputaran Islam aja deh. Silakan Abang. Islam ya.
Islam gini. Nah, aduh, bingung juga bang nanya yang mana ya. Aduh, Begini, bertanya kan, aja nggak oke, bisa ini. gini, saya kan tinggal di ini ya, di Jakarta. Jadi teman-teman saya kan semuanya tetangga, teman kosan, semuanya Muslim. Jadi gini, setiap saya itu menyembah Tuhan Yesus, pasti mereka bilang, kenapa kalian menyembah Tuhan Yesus? Dia kan cuma nabi gitu. Jadi gini, eh, eh, apa ya, gimana ya, saya bilangnya ya, dasar Saya juga ini kenapa tidak bisa tahu, Bang. berbeda ya. Awalnya kan kami ini kan menganggap dia sebagai Tuhan Yesus, tiba-tiba Islam muncul dengan mengatakan dia hanya nabi bukan Tuhan. Ini yang bisa ini kan saya kan harus membandingkan keduanya nih. Dari kami kan ada bukti-buktinya. Nah, dari Islam ini kan hanya maaf nih, bukan menista ya, hanya klaim saja. Nah, ada nggak ya bisa konsistensinya? Ini udah pasti apa ya bisa dibilang ya, bukti atau apa yang bisa dibilang ya, yang bisa membenarkan klaim ini gitu bang, gitu. Baik. Kita begini ya, Bang Jul ya. Presiden Prabowo itu mengangkat 25 menteri. Aduh. Mengangkat 25 menteri. Cuma ada satu menteri yang dipitnah menjadi Tuhan. Padahal sejatinya beliau bukanlah Tuhan, beliau adalah manusia. Ini bukan mengklaim dari kami sebagai umat muslim, bukan klaim dari Al-Quran, melainkan Bible itu sendiri mengatakan seperti itu. Contoh, di dalam Wahyu 22 nomor 9, bisa dibuka, Pak Jul? Pak Jul, bisa Ya. dibuka? Ya, Baik, Wahyu 22 nomor 9. Nanti kita banyak ayat lagi ya. sebentar. Agak dulu nih ya kitabnya nih. Baik. Tadi Wahyu berapa mas? Wahyu 22 nomor 9. Wahyu 22 Nomor 9. nomor 9. Izin baca ya. Baik. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Nah, di situ terang-terangan menjelaskan kalau Yesus adalah seorang hamba, sama seperti kami manusia, sama seperti para nabi. Jadi, Yesus itu tidak pantas dituhankan karena beliau adalah seorang hamba. Nah, sekarang saya sudah bukan mengklaim, tetapi di sini narasi dalam Wahyu 22 nomor 9 mengatakan seperti itu. Sekarang klaim mana yang mengatakan Abang? Bukti mana yang mengatakan kalau Yesus itu adalah Tuhan? Silakan Bang. Gunakan ayat ya. andalan Abang apa? Gini. Oke, tadi Bang rujukannya kayak saya kan tadi bukti dari agama Anda ya, atau bukti dari luar misalnya gitu. Tapi Anda kan masakan kembali rujukannya ke Alkitab. Nah, sebenarnya saya memang mengakui ya, di Alkitab saya ini kan memang banyak multi tafsir, banyak kontradiksi. Nah, kalau memang kita rujukannya kayak ini, nah Alkitab ini kan banyak banget ayatnya Bang. Emang di ayat ini memang dia dikatakan menjadi hamba. Tapi Allah juga mengatakan kalau dia ini juga sama dengan Bapa, melakukan apa yang dilakukan Bapa. Bahkan semua muridnya kan ini menyembah dia dan dia nggak pernah menolak loh. Coba Jadi kan, mana ayatnya? Mana ayatnya bukti ayat kita bahas. Mana bukti ayatnya yang mengatakan ayat pengakuan mana ya? langsung Yesus adalah Tuhan di dalam Bible. Bagaimana mungkin saya bisa menunjukkan dalil di dalam Al-Quran? Al-Quran berantakan mengenai kisah Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran yang mengaku dirinya adalah seorang hamba. Abang tentu tidak akan percaya. Makanya bukti yang konkret itu Abang saya buktikan langsung di dalam Bible Abang sendiri. Kalau misalkan Bible Abang sendiri Abang tidak percaya, kenapa Abang harus percaya dengan Al-Quran? Bible sendiri saja Abang bantah.
Nah, sekarang pertanyaan Begini, saya, Bang. mana di dalam ayat di dalam Bible yang mengatakan atau salah satu bukti kalau Yesus itu adalah Tuhan? Silakan, Bang. Begini, tadi saya nggak bilang saya membantah ya, kan dia menjadi hamba. Saya tadi bilang, ya dia menjadi hamba. Saya nggak ada membantah Alkitab saya tadi, itu saya clearin dulu. Yang kedua, dia mengakui Tuhan. Saat muridnya bertanya kalau guru dan Tuhan, dia mengiyakan. Dan saat itu kan, nah, setelah dia kebangkitan, saat muridnya Tuhan Yesus memanggil dia Tuhan dan Allahku, dia berkatakan apa? Berbahagialah kamu yang menyaksikan ini. Jadi Tuhan saya itu tidak membantah apapun penyembahan apapun yang dilakukan kepada Yesus. Nah, rujukan saya di sini, Bang. Itu, Bang. Bang, berapa banyak ayat-ayat di dalam Bible Yesus itu mengatakan dirinya itu adalah seorang hamba? Yang pertama, Bang, Yesus mengajarkan umatnya agar hanya menyembah kepada Allah saja, bukan kepada dirinya sendiri. Dia tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk menyembah dirinya dengan alasan bahwa Allah berada dalam dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, Matius 4 nomor 10. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 6 nomor 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Yang kedua, Yesus adalah guru Yahudi yang mengajarkan Taurat hanya menyembah kepada Tuhan Allah. Markus 12 nomor 29. Dengarlah hai umat Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa di situ berarti Tuhan tidak ada dalam diri Yesus. Andaikan Tuhan itu ada dalam dirinya atau ada dalam diri Yesus, maka dengan tegas beliau akan mengatakan Tuhan ini sambil menunjuk kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, ketika Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani, semua murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Markus 14 nomor 50, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Matius 28 nomor 18, itu ayatnya kontradiksi, Bang. Padahal Yesus mengatakan katanya segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepada Tuhan Allah kepada Yesus. Tapi buktinya apa? Jika memang murid-muridnya yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, penguasa alam semesta, di mana segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus, untuk apa mereka melarikan diri, Bang? Karena Yesus sudah punya kuasa. Tetapi buktinya mereka sama sekali tidak berani untuk melindungi Yesus, karena Yesus tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Itu pengakuan Yesus langsung. Abang mau bantah ini ayat-ayat di dalam Bible? Saya sudah bantah loh beberapa ayat, Bang. Apa bab? Jadi begini, Bang. Bab. Jadi begini, Bang. Memang kan dari awal kan Kristen ini kan oke, itu dari Alkitab ya. Tapi Kristen ini kan sebenarnya dari awal kan awalnya pembelajaran ini tidak dari buku Alkitab. Alkitab itu baru ada setelah bagian abad. Jadi ini kan awalnya dari tradisi, dari Tuhan Yesus, Rasul sampai kepada Tuhan Kristen. Baru adalah dibuat di kanon satu Alkitab. Jadi ini memang apa yang diajarkan Tuhan Yesus ini sampai kepada murid-murid ini gimana ya saya bilangnya ya? Ya, kami sebagai orang Kristen ini memang mengikuti Kenapa, apa yang Bang Macet? diajarkan oleh Jelaskan Rasul. aja. Tes. Iya. Jelaskan aja, Bang. Kenapa harus gugup? Saya dengarkan, nanti saya bantah juga dengan ayat. Abang tidak membawa satu dalil pun di sini, sementara saya membawa dalil. Tadi Abang mengatakan ini adalah tradisi. Yang mana? Dalilnya sudah saya bantah dengan dalil lagi, Bang. Saya bukan mengklaim. Nah, sekarang kan pertanyaan saya, ayat andalan mana yang Abang andalkan yang menyatakan Yesus itu Tuhan? Saya sudah bantah berapa Gini, ayat Bang. tadi, Bang? Kan saya kan sudah menunjukkan ayat tadi. Saat misalnya nih, saat muridnya memanggil Tuhan atau menyembahnya, dia tidak menolak. Memang gini. Kenapa dia bilang dia menyembah Allah ya? Nah, Tuhan Yesus ini kan adalah sesembahan kami adalah Allah. Nah, Allah ini kan punya firman, Bang. Jadi dia mengambil rupa manusia. Jadi dia ini kan di dalam dirinya ini kan masih ada kemanusiaan. Jadi dia tidak mungkin langsung menyuruh manusia untuk menyembah dia langsung, sementara kemanusiaan itu masih dalam dirinya. Gitu, Bang. Jadi pandangan saya sejauh itu, Bang.
Tapi setiap makanya rujukan saya tadi ada Alkitab, saya kan mengambil ayat Alkitab itu data ya Bang. Alkitab setiap mereka menyembah Tuhan Yesus tidak pernah menolak Bang. Itu berarti Bang, mengiyakan. yang menyembah Yesus kalau itu memang Bang. kalau memang dia menyembah Allah, saat gurunya menyembah dia harusnya dibilang jangan. Tapi dia menerima. Jadi ya saya prinsipnya begitu dari situ. Coba dalilnya mana? Dalilnya mana Bang? Tunjukkan ke kami. Yang menyembah Yesus itu Bang, orang yang kerasukan iblis Bang. Orang yang kerasukan Bang, iblis itu di dalam Yohanes itu orang yang menyembah Yesus. Setelah iblisnya itu keluar dilemparkan kepada babi, dia tidak menyembah Yesus kembali Bang. Ya. Coba tunjukkan dalilnya Bang. Di ayat berapa? Yang abang Saya maksud lupa seperti ayat itu. mana, tapi Tadi saya abang lupa sendiri. kayaknya tuh. Bang. Makanya Bang cari dulu ayatnya Bang. Cari dulu ayatnya. Kita nggak bisa Bang. Kalau berdasarkan tradisi atau asumsi nggak bisa. Bentar. Jadi Saya agama cari, abang di mana itu berdasarkan dari tradisi. Siap, silakan. Cari dulu. Saya sudah memaparkan tadi Yesus seorang hamba, saya buktikan. Berapa banyak lagi Bang? Ratusan ayat yang mengatakan Yesus itu adalah hamba. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus hanya utusan. Yesus hanya manusia. Berapa banyak itu Bang? Banyak ayat Bang. Iya, saya Bahkan tidak tadi menolak. Dia menjadi hamba kan saya tadi bilang tidak menolak itu Bang, tidak menolak. Dia menjadi hamba kan saya tidak menolak. Memang dia menjadi hamba loh, sama seperti kita ini. Nah, pada saat Yesus menjadi hamba, Tuhannya siapa? Oke, saya ini ya. Ini ya. Kan Tuhan itu kan gelarnya ya. Abang mah Menurut belepotan. saya. Gimana sih? Jangan menurut abang. Menurut Bebel. Kalau menurut abang, itu berdasarkan dari hawa nafsu. Abang menyembah Yesus berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan perintah. Sementara tadi ayat yang Dewa paparkan ke abang, itu adalah perintah Yesus langsung. Yesus mengajarkan, Tuhan itu esa. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 nomor 10. Berdoa kepada Allah. Matius 6 nomor 9. Dengarlah hai umat Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Markus 12 nomor 29. Itu kan pengajaran Yesus Bang. Masa abang tidak percaya dengan pengajaran Yesus? Yesus mengajarkan demikian, malah abang membantah. Malah abang menyembah yang namanya Yesus. Justru timbul nanti pertanyaan Bang. Abang katanya menyembah Yesus. Saya tanya, murid-muridnya menyembah Yesus. Pada saat Yesus meninggal 3 hari 3 malam, menyembah ke siapa? Libur dulu selama 3 hari 3 malam. Begini Bang. Nah, saya mulai dari mana ya? Tadi gimana panjang banget lagi tadi. Buka Lukas 2 ayat 11 coba Dewa. Ini privasi. Nanti ya, privasi ini. Alasan aja. Saya Lukas 2 ayat Iya, 11. privasi. Tadi panjang banget. Tadi penjelasannya panjang banget. Saya nggak tahu mulai jauh dari Iya. mana nih. Saya nggak punya catatan lagi. Ya, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Terus bayi Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi? Tuhan yang mana lagi? Tuhan kan? Tuhan kan? Itu diserahkan ke bait Allah ya. Bukan Diserahkan ke bait kepada Allah. Tuhan. Lukas berapa tadi? Lukas berapa 2 itu nomor ya? 11. Lukas 2. Lukas 2 11 sebentar. Saya buka kitab dulu. Buka dulu Bang ya. Kayaknya kamu harus ngerti dulu pengertian Tuhan dan Allah di iman Kristen. Privasi. Ini privasi. Ya, sebentar ya. Mana Mbak Dewa? Bilang aja kau takut kau sama Jack Colby. Privasi. Bang Jul disunat nggak Bang Jul? Bang Jul? Wah, itu privasi, Bang. Oh, privasi. Sama privasi ya. Luar biasa. Tadi Lukas berapa, Mas? Lukas berapa tadi ya? Tadi Lukas berapa tuh? Nomor 11. Lukas berapa tadi? Lukas 2 nomor 2 ayat 11. 11, Bang. Lukas 2 ini ya. Lukas 2 ayat 11.
Ya. Sudah bang? Tes. Ya. Ya. Baca ya begini. Ya silakan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Baik. Berarti yang dilahirkan di situ manusia atau Tuhan bang? Manusia yang bergelar manusia yang bergelar Tuhan. Di sini kan ada begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nah, Tuhan kan dari sini bang ya, di kota Daud. Baik. Jadi yang dilahirkan di situ Tuhan ya? Tuhan ya? Ya, betul? Manusia dalam gelar Tuhan ya. Baik. Abang baca Lukas 2 nomor 22-nya, Bang. Lukas 2 nomor 22. Di Tuhan emang apa, Dewa? Privasi. Alasan Privasi. kau. Izin baca. Bang Jul tanya dulu, silakan. di Tuhan emang apa gituin, Bang. Silakan. Oke. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Sudah. Semua laki-laki seluruh harus Bang Jul. Di situ dijelaskan, dan ketika genap pentahiran, menurut hukum Taurat Musa ya, mereka membawa ke Yerusalem untuk menyerahkannya. Nyah di sini siapa? Nyah di sini Yesus. Kepada Tuhan. Ya. Tuhan diserahkan kepada Tuhan, begitu. Oh ya. Kalau untuk ayat ini saya belum terlalu paham. Mungkin nanti akan saya tanya ke guru Rohani. Iya, nanti tanya aja. Karena Bang gini, Jul, Bang. karena memang Gini bentar Bang. Karena gini kan, saya kan awam nih. Saya juga pernah begitu. Saya ditanya tidak bisa saya jawab karena ditanya. Tapi saya tanya ke guru rohani saya, ada lagi jawabannya. Jadi ini saya nggak mau bilang tidak ada jawaban atau gimana, saya harus tanya guru rohani saya dulu gitu bang. Baik, siap. Kalau begitu saya hargai orang seperti Bang Jeb. Nanti Bang Jeb lagi ini mah privasi ya tuh Bang Jul. Bang Jul nanti silakan tanyakan kepada Ibu Gembala ataupun domba ataupun siapa, tanyakan. Guru rohani. Katakan tanyakan kepada beliau. Tuhan diserahkan kepada siapa gitu. Yesus diserahkan kepada Tuhan yang mana lagi? Gitu ya. Yesus diserahkan kepada Bapaknya. Ya Bang Jul ya gitu ya. Baik. Izin bersama boleh ya Bang? Sama Siap boleh. Jeb, lu ngajak debat sama gua open cam ayo Jeb. Ayo sebentar dia nantang gua. Nantang gua. Ayo kita open cam. Bang Jul besarkan dua. Besarkan Abuya 2. Besarkan. Aku nggak bisa open cam kamera followerku masih turun dikit aja ini. turun. Iya turun dulu. Cari follower. Nanti silakan open cam sama gua. Nanya sepuasnya ente. Ya silakan. Kau suruh dulu teman-temanmu follow Ya aku. privasi ini. Naik ente jangan ngemis di Komal Muslim. Naik di room bom di room Edis. Ente minta follower sana. Ya begitu ya. Silakan Bang Jul. Nggak perlu kau debat saja sama aku tanpa open cam. Open cam aja kita kalau mau open cam kan tadi ente bilang gua takut. Ya kalau ya nggak open cam nggak berani. Oh nggak berani ente pengecut. Sama dong Kau kayak Tuhan kalau nggak ente. open cam nggak berani. Ya kalau nggak sama open dong. cam nggak berani. Kayak Tuhan ente pengecut lari. Kalau nggak open cam kamu nggak berani. Nggak berani gua. Nggak berani privasi. Iya silakan Bang Jul. Lanjut alasan lagi. Aja kau. Lo juga alasan aja kau. Kayak gini mas ya. Ya. Udah. Bisa bertanya kan? Ya begini. Ini kan kita kan hidup dengan keberagaman beragama. Nah, setiap agama ini kan nggak bisa kita sangkal ya. Pasti agama-agama ini kan pasti ada nawarin sesuatu. Ya menawarkan sesuatu. Nah, saya kan sebagai Kristen yang saya harapkan adalah saya kan Kristen artinya mengikuti Yesus. Jadi saya harapkan itu kan pastinya sebagaimana Yesus telah lahir, mati, tidak mati lagi dan bangkit dan naik ke surga, saya juga ingin seperti dia. Nah, dari agama masnya ini kan Islam. Kira-kira ini yang gimana bukti atau yang ditawarkan apa dan seperti apa gitu, buktinya apa gitu, sehingga saya bisa yakin gitu. Abang tadi mengatakan yang pertama dulu, Abang tadi mengatakan pengen hidup seperti Yesus, mati dan bangkit lagi, begitu? Begitu Bang ya? Iya.
Ya. Pertanyaan saya Bang, sebelum saya masuk ke Islam, Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri Bang? Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri? Menurut saya bangkit sendiri. Ayatnya di mana Bang bangkit sendiri? Oh, bentar. Yohanes 10 ayat 18. Yohanes 10 ayat 18. Oke, memang di sini Alkitab ada tertulisnya dibangkitkan, tapi kan di dalam ayat lain dikatakan juga dia berkuasa menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Jadi memang dari awal saya bilang tadi ini kan kontradiksi ya Bang. Gitu. Dia menyerahkannya kepada siapa Bang? Kepada bapaknya. Dia kembali Privasi Jeb, Allah Bapa privasi ya. Jeb. Abuya turunkan saja moderator. Turunkan privasi ini orang, ya. Moderator, turunkan Buya, saja kalau si kau turunkan Jeb. aku nggak mau lagi naik komalmu. Nggak usah naik lagi ke sini, nggak ada urusan kita, nggak usah, silakan. Gua yang blok. Abuya jadiin gua moderator, gua yang blok. Turunkan. Aku di jambak Dewa. Turunkan. Moderator turunkan. Abuya turunkan. Silakan, Bang Jul. Moderator di bawah. Abuya. Apa itu? Moderator di bawah ada nggak ini? Moderator di bawah ada nggak? Kau lucu kali Dewa, kayak penjahat aja lah kau bikin aku, kayak kriminal, takut kali. Memang kriminal ente. Kenapa emangnya? Gak jelas emang kau. Iya, kalau ente bukan kriminal, ente berani dong open cam. Kita diskusi. Malah gua kasih Kamera ente silakan ini bertanya. followerku masih 92. Ngemis dulu ke bom. Ngemis dulu ke sana, ya. Alasan aja kau. Setelah ente ngemis ke sana dapat follower baru naik lagi ke sini. Ini ada moderator nggak di bawah? Iya. Atau mungkin Masnya bantu saya jawabin tadi bisa gitu Bang. Ada moderator nggak di bawah? Abuya. Turunin dong si Jeb dong. Manusia sampah ini, turunin. Tolong turunkan. Nah aja, gak pernah aku menghujat Dewa. Fitnah aja kau. Turunkan. Sebentar Julia, sebentar. Moderatornya molor. Ini. Saya telepon dulu Abuya bentar. Ketakutan kau Dewa. Lu pengecut sama kayak Tuhan ente. Gimana? Gua bukan pengecutnya, follower gua nggak ada. Makanya lu ngemis dulu. Lu nggak usah ngemis alasan dulu. lah. Ya ngemis dulu makanya, ya. Ngapain gua ngemis gila aja lu, gak penting. Ya setelah lu ngemis baru. Nah, begitu dong. Silakan Bang Jo. Oh, tadi sampai di mana itu Bang? Lupa saya. Tes. Aduh. Ngelag ya. Itu mute ya Bang, unmute ya. Gak kedengaran. Ya, maaf Jul, tadi apa sih namanya kena tombak, ada yang lapor Dewa. Ayo lapor. Kita lanjut gitu lagi. Ya anaknya. Siap. Kalau saya pribadi sih tergantung lawannya ya. Kalau lawannya santun seperti Abang, bahkan ketika diberikan satu pertanyaan, Abang itu tidak berani untuk menjawab, itu tandanya Abang jujur. Abang kebingungan di situ. Dan tadi Abang mengakui banyak kontradiksi di dalam Bible. Nah, pertanyaan saya kembali lagi, Bang. Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri, Bang?
Di sini Yesus dibangkitkan oleh Allah menurut Alkitab. Kebangkitan Yesus merupakan dasar iman Kristen. Iya, saya baca ya Bang. Yesus dibangkitkan oleh Allah menurut Alkitab. Kebangkitan Yesus merupakan dasar iman Kristen. Baik. Di situ dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Dia tidak bisa bangkit sendiri, Bang. Kira-kira menurut Abang, Tuhan yang bisa mati dan dibangkitkan, apakah masih layak untuk dipertuhankan, Bang? Sebelumnya saya tanya dulu. Kalau itu saya belum berani mengingatkan iya atau enggaknya ya. Baik, siap. Kita bandingkan juga Bang ya. Kita bandingkan. Ketika Abang mengatakan Yesus itu Tuhan karena dibangkitkan, ada satu sosok oknum yang lebih luar biasa daripada Yesus, yaitu Yohanes. Di dalam Markus 6 nomor 14, Yohanes bangkit sendiri. Menurut Abang, mana yang lebih hebat? Yohanes bangkit sendiri. Tunggu Bang. Itu Yohanes di mana tadi dibangkitkan, ayatnya itu mana? Markus 6 nomor 14. Markus 6 nomor 14. Bentar. Markus 6 ayat 14. Ini kitabnya agak itu ya. Bentar. Sudah Bang? Udah. Bentar, ayatnya 17. Raja berkata kepada Yesus, minta daripada kamu saja kau ini karena benar-benar besar, apa saja akan benar-benar sekali. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Baptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain mengatakan ya kenapa Bang? Ya sudah Bang, kenapa Bang? Ya. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Yesus dibangkitkan. Sementara di dalam Markus 6 nomor 14 itu Yohanes bangkit sendiri. Lebih hebat mana kira-kira menurut Abang? Antara Yohanes bangkit sendiri dengan Yesus dibangkitkan, Bang? Nah, ini dibangkitkan atau yang mana yang lebih itu ya istimewa ya? Iya, betul. Memang kalau terdengarkan, memang kalau yang kita dengar kalau dibangkitkan atau bangkit sendiri memang kita pasti nganggap yang lebih wow gitu ya. Pasti Yohanes kan karena bangkit sendiri. Nah, betul. Nah ini kan saya baca kita kan ini pasti kesaksian orang-orang. Nah itu pasti pandangan ini Markus. Ini kan menurut pendapat dari siapa? Ini kan Herodes ya. Iya, Raja Herodes. Iya, Herodes. Sebab Herodes segera akan sebab Herodes segan akan Yohanes karena tahu bahwa Yohanes adalah orang benar suci, dia melindunginya. Tapi belum kambing akan itu Herodes. Tunggu bentar. Tunggu bentar dari ayat 14. Saya sudah baca satu perikop, Bang. Bang, sebab namanya sudah terkenal ya. Saya sudah baca satu perikop, Bang. Poin inti di situ yang disampaikannya, Yesus dibangkitkan sementara Yohanes bangkit sendiri. Jadi poinnya itu antara dibangkitkan sama bangkit sendiri. Lebih hebat mana? Kenapa mempertuhankan kepada Tuhan yang dibangkitkan? Kenapa tidak kepada Yohanes yang jelas-jelas bangkit sendiri tanpa bantuan dari entitas manapun juga? Itu poinnya Bang di situ, Bang. Coba dipikir dulu sama Abang.
Nah, oke begini Bang. Kita semua, kami Kristen semua kan tahu ya, kalau Yohanes ini adalah murid Tuhan Yesus. Salah satu adalah murid kesayangannya. Jadi kan semua orang kami Kristen ini paham kalau murid-murid Tuhan Yesus ini diberikan otoritas. Bahkan diberikan penolong sebagai Roh Kudus. Nah, jadi kami meyakini kalau Yohanes Pembaptis ini bangkit bukan karena dia sendiri yang bangkit, tapi dibagikan oleh Tuhan Yesus. Tidak Nah, ada bang. karena Abang nggak usah ngacau kayak gitu bang. Tadi abang sudah ya, bagus gini, pemikirannya dari bang. yang saya iya, karena begini bang, karena kan memang oke, kita kan tadi fokusnya ke Yohanes. Murid yang lain juga banyak melakukan mujizat, seperti ada yang apa ya, seperti Paulus ya. Saya kembali ke Paulus. Paulus juga mati tiba-tiba mati bukan matanya buta, bisa di bisa disembuhkan kembali dan bisa melihat. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ini selalu mengatakan itu bukan kuasa mereka, tapi itu dari Tuhan Yesus. Saya lupa ayatnya di mana. Tidak ada Tapi bang mereka ayat tidak seperti pernah itu bang. mengklaim kalau itu kemampuan mereka sendiri. Tidak pernah. Tidak ada bang. Tidak ada sama sekali Ada ya? yang Saya namanya lupa. Tuhan Yesus membangkitkan dia. Abang tidak usah yang namanya di sini berasumsi. Kita sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Oh iya, di dalam Bible saja ya. Coba gini, ya yang saya tahu kan muridnya ini sudah diberikan otoritas, bahkan diberikan penolong Roh Kudus. Bang, tidak Nah, ada jadi, bang seperti saya- itu. Stefanus juga diberikan Roh Kudus, buktinya mati bang, tidak bangkit lagi. Jadi tidak usah seperti itu. Yang kita bahas di sini antara dibangkitkan dengan bangkit sendiri. Saya pelan-pelan loh ini bang, ngajarin abang saya pelan-pelan supaya akal abang itu bisa digunakan. Nah sementara kisah mengenai Yesus mati itu pun kisah hoak bang. Ya, banyak ayat pertentangan di dalam Bible yang mengatakan Yesus itu hidup. Tidak pernah dikatakan Yesus itu mati, bang. Bahkan Paulus sendiri yang mengajarkan salah satu tokoh yang paling penting di dalam kekristenan, dia pun mengakui kalau Yesus itu hidup, bang. Yesus itu hidup. Nah, oke. Kita kembali, berarti ini kita bicara tentang Yesus yang mati atau hidup ya? Nah, enggak, gini, pertanyaan tapi saya itu dulu, bang. Saya Satu tanggapi dulu. tadi. Saya tanggapi Ah. dulu yang tadi. Jadi Baik, memang baik. kan setelah sebelum Yesus naik ke surga kan dia sudah menjanjikan Roh Penolong ke Roh Kudus. Jadi murid-muridnya ini pasti bisa melakukan keajaiban-keajaiban. Itu udah ada di Alkitab. Saya lupa ayatnya di mana. Itu jadi saya bicara data ya. Tadi ya. Jadi dia sudah mengatakan aku akan berikan Roh Penolong kepada kalian. Makanya saya percaya ini ke-12 rasul ini juga bisa melakukan mujizat. Bahkan Paulus juga bisa. Nah, mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, saya belum menemukan bukti apapun yang menyatakan kalau Tuhan Yesus tidak pernah disalib. Itu sejauh yang saya tahu ya, karena di luar sejarah kan juga ada dicatat, Bang. Nah, Baik. silakan, Bang. Berarti kita masuk ke penyaliban sekarang, ya. Tadi abang tidak berani untuk menjawab mana yang lebih hebat antara bangkit sendiri sama dibangkitkan. Ternyata abang tidak mau menjawab. Sebagai orang yang berakal sehat, saya pribadi bang, lebih hebat orang yang bangkit sendiri, yaitu Yohanes. Daripada Yesus dibangkitkan oleh Allah bang. Ya, itu poinnya bang. Nah ketika abang mengenai soal penyaliban bang, saya tanya, kisah penyaliban Yesus itu terjadinya di mana bang? Oke. Penyaliban. Tes. Iya. Ya, Lanjut. Iya, lokasinya ya. Begini, Iya, lokasi saya jawab ya. Jadi setahu saya itu kan di Yerusalem ya, di Bukit Golgota. Ya, setuju. Tepatnya di sana. Ya. Betul. Itu di dalam Matius 27 nomor 32. Yesus mengatakan, apa sih namanya? Terjadi penyaliban itu di Golgota alias di Yerusalem. Nah, sementara bang, mana yang abang yakini? Antara Matius 27 sama 32 sama Wahyu 11 nomor 8 bang. Wahyu 11 nomor 8 di situ dikatakan Yesus disalibnya itu di Mesir. Ini ada dua kesaksian di sini bang. Pertanyaan saya, mana yang salah bang? Disalib di Yerusalem. Berapa tadi? Wahyu 11 nomor 8. Wahyu 11 nomor 8.
Oh iya, salah minta Wahyu 11, saya buku Wahyu 1, Wahyu 11 ayat 8. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Baik, kira-kira menurut abang, sebelum saya masuk ke ayat yang lain yang bertentangan kembali bang, mana yang salah di sini bang? Di Yerusalem atau di Mesir? Yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Sebentar. Yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Oh, kalau itu saya belum paham bang, mana benar nih? Oh ya sudah tuh, nanti tanyakan lagi ya tuh ya. Tanyakan lagi Iya. sama ibu gembala, ya kan? Jangan Ya, lupa guru nanti rohani, bayar guru rohani saya deh, guru ya. rohani. Jangan lupa bayar perpuluhan. Kalau di sini, insya Allah abang tidak akan memberikan ke saya persembahan kasih bang. Tidak usah, di sini gratis, ya. Jadi bang, Oh, kalau terlalu kami banyak, perpuluhan itu tidak wajib bang, kalau bagi kami. ya tapi ada kan perpuluhan? Ada tidak? Ya gini, mungkin perpuluhan itu nggak bisa saya bilang perpuluhan ya, tapi persembahan kasih. Nah, Bisa diberikan, bisa tidak. baik, abang di sana melakukan persembahan kasih, di sini abang tidak usah yang namanya persembahan kasih bang. Abang di sini gratis, malah abang yang dapat uang di sini, ya. Dapat koin 16 lumayan bang. Saya 17, 17. Jadi begini loh bang, kisah penyaliban Yesus itu bang ya, berapa banyak terjadi kontradiksi. Ketika ayat 1 mengatakan itu di Mesir, sementara ayat yang satu mengatakan itu di Yerusalem, kesaksian dua orang di tempat yang berbeda bang, kesaksian dua orang mengatakan di tempat yang berbeda. Kira-kira menurut abang sah tidak menurut hukum bang? Kalau menurut hukum, kalau ada dua kesaksian yang berbeda nggak bisa dianggap sah ya. Nah, batal bang, ya. Jadi kesaksian ini batal bang. Kisah penyaliban ini salah, dan apa yang dikatakan sama abang tadi Yesus mati, itu pun Paulus mengajarkan kalau Yesus itu tidak mati bang. Yesus itu hidup. Tidak ada sama sekali Paulus mengajarkan Yesus itu mati bang. Oh ya, tadi dua ayatnya bisa diulang lagi mas tadi, ayat yang dua Ayat mana? Matius 27 Yang tadi nomor berbeda. 32. Matius 27 nomor 32. Dicatat aja, dicatat. Matius 27 nomor 32 yang di Itu Wahyu. terjadinya di Yerusalem. Di Wahyu 11 nomor 8 bang. Wahyu 11 nomor 8. Wahyu 11 nomor 8. Nah. Jadi udah ya, itu kesaksian berbeda. Nah sekarang kita lihat, apakah menurut Paulus Yesus itu hidup atau mati? Abang buka Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Sebentar. Abang percaya nggak sama Paulus, bang? Percaya. Percaya, baik. Sekarang kita buka Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Kisah Para Rasul. Kisah 25. Para Rasul 25 nomor 19. Nomor 19. Oke, baca ya. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan yang pasti bahwa ia hidup. Nah, jadi menurut Paulus di sini dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, tetapi mereka di sini adalah orang-orang Yahudi. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal agama mereka dan seorang bernama Yesus yang sudah meninggal. Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Abang percaya sama Paulus? Percaya. Nah, di sini mengatakan Yesus itu tidak mati, melainkan Yesus itu hidup. Ya? Ya memang Yesus hidup, Bang. Gini. Mungkin kan gini. Orang kan banyak percaya nih Yesus mati dan nggak bangkit lagi.
Jadi saya ini lihat teksnya ya, Paulus menekankan Yesus itu hidup, gak mati lagi gitu. Bukan Saya seperti mikirnya ke itu, sana ya, Bang. karena itu juga. Pengertiannya bukan. Tetapi pengertiannya itu bahwa Paulus mengatakan dengan pasti kalau Yesus itu tidak pernah mati, Bang. Tetapi Yesus itu hidup. Nah, sementara di dalam kisah 1 Korintus, buka Bang sekarang, 1 Korintus 15 nomor 15. Apa tadi gimana Bang tadi ayat berapa? 1 Korintus 15 nomor 15. 1 Korintus 15 Nomor 15. Ayat? Nomor 15. 1:15. Lebih daripada itu kami ternyata berdosa terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Dia telah membangkitkan Kristus, padahal Dia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ini berdasarkan pengakuan dari Paulus sendiri, tokoh di dalam kekristenan, bahwa Yesus itu tidak pernah dibangkitkan oleh Allah. Abang masih menyangkal ayat itu? Atau gimana? Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta kepada Allah. Paulus berdusta kepada Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Dia telah membangkitkan Kristus. Allah telah membangkitkan Kristus, padahal Paulus tidak, padahal Yesus tidak tidak bangkit, Bang. Ya. Begini Bang, Abang. itu kan tadi satu ayat di atas, saya izin baca ke bawah ya. Ini, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, ini kepercayaan saya di sini Bang, lanjut ke bawah. Baik. Di dalam 1 Korintus 15:15 Bang, lebih daripada itu ternyata Bang, Paulus itu berdusta kepada Allah. Abang paham nggak poinnya di sini, Bang? Dia telah berdusta, berbohong kepada Allah. Berbohong untuk mengabarkan hal yang bohong dia itu, Bang. Tetapi ayat yang jelas itu mengatakan ketika penyaliban itu Yesus mati, itu dibantah juga sama Paulus di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, bahwa Paulus mengatakan dengan pasti bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu hidup. Jadi dia cuma mengarang-arang cerita saja, Bang. Nah, seperti itu. Ya. Benar orang mati. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkit. Ya, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Orang mati. Saya catat dulu ya, Mas. Saya catat dulu bentar. Silakan Abang tanyakan Ini ke saya. ke Ibu Rohani lagi ya. Ke Ibu Rohani lagi. Kalau misalkan Bang, saran saya Bang, ketika Abang menanyakan satu yang namanya satu teks, kalau dia keluar dari konteks Bang, Abang potong Bang. Karena menyesatkan itu. Kita berbicara sesuai teks aja di sini. Yang namanya hidup beragama Bang, kita harus punya yang namanya sifat kritis. Jangan percaya dengan yang namanya janji manis. Oke, gini Bang. Oke, itu kan tadi udah kita bertanya sudut itu ya dari Alkitab ya. Nah, kalau dari agama Abang ini gimana nih tentang penyalibannya nih? Ada nggak ini? Tadi tidak ada, udah Bang. dijawab atau belum tadi ya? Belum dijawab. Kisah penyaliban mengenai soal Nabi Isa alaihissalam itu Allah langsung yang mengkonfirmasi di dalam Al-Quran Bang. Wama kotabuhu wama solabuhu, bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, Nabi Isa itu tidak disalib, melainkan yang dibunuh, yang disalib pada saat itu orang yang kami serupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana kita tahu ya Bang ya, Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang Bang. Ketika terjadi yang namanya banjir bandang, Allah selamatkan Nabi Nuh alaihissalam. Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim itu dibakar Bang. Allah selamatkan Nabi Ismail alaihissalam ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih anaknya, Allah gantikan dengan seekor domba. Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam ketika terjadi yang namanya pengejaran, dikejar oleh tentara Firaun Bang. Begitupun ketika yang namanya Yesus hendak disalibkan,
Yesus berdoa kepada Allah, minta diselamatkan, dan doanya didengar, Yesus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bang. Jadi Al-Qur'an mengatakan seperti itu, Bang. Saya berapa kali ya mengatakan ya, Bang ya. Apa sulitnya, Bang, bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dari banjir bandang? Apa sulitnya, Bang, bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim ketika dibakar? Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Ismail alaihissalam ketika hendak mau disembelih oleh bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh tentara Fir'aun? Dan apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan salah satu kekasih tercintanya, yaitu Nabi Isa alaihissalam ketika hendak disalib? Kecil itu bagi Allah, Bang. Allah selamatkan itu semua, Bang. Allah selamatkan. Iya. Ya, bagaimana ini kami bisa mau saya terima memang. baik? Bagaimana kami mau terima coba, Bang, mengenai soal penyaliban? Ternyata penyaliban itu banyak kontradiksi di dalam Bible, Abang. Yesus berdoa kepada Allah ya, Bang. Yesus itu dimuliakan sebagai seorang anak. Yesus itu dimuliakan, Bang. Yesus berdoa kepada Allah, diselamatkan ketika di Taman Getsemani, Bang. Minta diselamatkan. Sekarang menurut Abang nih, Bang ya, kita gunakan akal dulu, Bang, sebelum saya masuk ke dalam ayat. Yesus dikatakan sebagai anak Allah menurut orang-orang Kristen. Betul tidak, Bang? Bang? Gimana tadi? Ya. Betul tidak? Menurut orang-orang Kristen, Yesus itu dikatakan sebagai anak Allah. Iya betul, anak tunggal Allah ya benar. Ya, baik, anak tunggal Allah. Ketika Yesus hendak disalib, Yesus minta diselamatkan. Yesus berdoa kepada Bapaknya. Kira-kira menurut Abang nih ya, Yesus itu diselamatkan atau tidak, Bang? Terlalu banyak ayat-ayat di dalam Bible, Bang, yang mengatakan Yesus itu diselamatkan, Bang. Yesus berdoa minta diselamatkan. Di dalam Yohanes 12 nomor 23 kata Yesus, telah tiba saatnya anak manusia dipermuliakan. Artinya dipermuliakan di sini ditinggikan. Artinya dipermuliakan di sini diagungkan anak itu. Di dalam Yohanes 13 nomor 31, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah permuliakan dia. Yesus dipermuliakan, Bang. Ya. Yesus berdoa kepada Allah di dalam Yohanes 12 nomor 27, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku saat ini. Yesus berdoa, Bang, kepada Bapaknya minta diselamatkan. Menurut Abang, sebagai seorang bapak, apakah Yesus akan diselamatkan atau tidak, Bang? Saya mau tanggapi, saya bingung tanggapi mana, tapi kepanjangan ya. Jadi saya sampai ingat ayat Oh, yaudah, mana aja kita tadi ya. Tapi pendek-pendek aja. Begini. Kita pendek-pendek aja. Begini. Iya, baik. Tadi maksud Maya Kakak tadi balik kepada itu ya, Musa juga diselamatkan, Ismail ya. Kami mengakui saja, tapi Bapak Ismail diselamatkan, Nuh juga diselamatkan. Nah ini kan semua datanya ada ya, saksi ada. Bahkan kalau dari Al-Quran di catatan luar Al-Quran seperti dari kita atau di agama ya orang Israel Yahudi juga ada. Nah ini kan penyaliban Tuhan Yesus kan. Nah orang Yahudi bahkan dari yang saya pernah dengar, dari saya baca-baca juga, mereka kan memang mengaku itu mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus. Nah bahkan catatan kami juga ada, bahkan sejarawan pada orang-orang yang menulis sejarah juga mencatatkan itu. Nah tiba-tiba kan, nah di Muslim nih yang ya, dari satu ayat itu doang kan bahwa dia diserupakan. Nah ini yang jadi keraguan saya ini kan gimana ya, ini kan cuma klaim satu orang, saksi itu minimal 2 loh. Saya kan harus ada saksinya gitu. Kalau cuma klaim sendiri ini kan nggak bisa dianggap apa ya, kalau bukti itu nggak bisa langsung dikatakan langsung bukti konkret gitu, bukti yang benar-benar asli gitu. Yang saya punya di situ. Masalah memang Tuhan Yesus tadi kan sudah saatnya, tadi kan Abang ngutip ayat ya, yang saatnya anak manusia dipermuliakan. Nah, itu maksud saya, mungkin saya nganggapnya itu setelah dia bangkit, dia dipermuliakan, kan dia naik ke surga tuh. Aduh, nah, dia Bang, itu menurut saya dia dipermuliakan tuh. salah, Bang. Yesus itu minta diselamatkan ketika hendak disalib, Bang. Di Taman Getsemani, begini. Yesus Saya berdoa. dulu deh, Bang. Pertanyaan saya mudah, saya Bang. nggak bisa itu. Ya. Pertanyaan saya mudah, Bang. Ya, lanjut. Ketika Yesus berdoa, doa Yesus didengarkan atau tidak ketika minta diselamatkan?
Bapak itu menyelamatkan Yesus atau tidak? Dari penyaliban tidak. Tidak dari penyaliban. Abang buka Tidak. Ibrani 5 nomor 7. Abang buka Hah? Ibrani. Ibrani 5 nomor 7. Bentar. Belum lompat-lompat ayat ya, bentar. Bukan lompat ayat, kita kan menggunakan ayat, Bang. Menggunakan dalil di sini. Iya. Oh, iya benar. Bentar. Berarti dan Itu membuka ayat yang berhubungan, bukan lompat-lompat. Lompat itu tidak. bentar. Ini soalnya Alkitabnya agak ini bentar. Tadi berapa Mas? Ibrani 5 nomor 7. Mana nih Ibrani 5 ayat 7. Ibrani 5 ayat 7 ya. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat. Bukan itu. Oh, salah. Oh, salah. Oh, itu Ibrani 11 ayat 7 kita Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Nah, ini satu bukti, Bang. Ketika Yesus itu berdoa, Bang, doa Yesus itu selalu didengarkan sama Tuhan, Bang. Ketika Yesus berdoa, Bang, minta diselamatkan, sebagai seorang bapak, sebagai bapaknya, tidak mungkin yang namanya tidak menyelamatkan anaknya. Kita menggunakan akal sehat di sini, Bang. Bang Jul punya seorang anak. Anak Bang Jul adalah anak yang taat. Anak Bang Jul adalah anak yang soleh. Ketika anak Bang Jul hendak dicelakakan, naluri insting seorang bapak, kira-kira Bang Jul mau menyelamatkan anaknya atau tidak? Sementara anak Bang Jul anak yang soleh, anak yang taat, memohon, meminta ampun, memohon kepada Bang Jul untuk diselamatkan. Menurut Bang Jul pribadi nih, sebagai manusia yang berakal sehat, naluri Bang Jul sebagai seorang bapak, kira-kira anak Bang Jul mau diselamatkan atau mau dicelakakan? Selamatkan ya. Nah, seperti itulah yang terjadi kepada Yesus. Yesus itu diselamatkan, Bang Jul. Doa Yesus didengarkan. Ya. Bohong sebagai seorang bapak tidak pernah mendengarkan anaknya itu bohong. Bohong kalau bapak tidak pernah mendengarkan anaknya ketika anaknya itu memohon bantuan kepada bapak. Jangankan bapaknya berkuasa, bapaknya tidak berkuasa sekalipun, pasti yang namanya seorang bapak akan menyelamatkan anaknya. Masa di dalam Lukas 7 nomor 13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan, lalu Tuhan berkata kepadanya, jangan menangis. Masa bapak hanya peduli sama janda? Sementara sama anaknya dia tidak peduli. Bapak macam apa seperti itu? Janda lagi. Udah gitu Bang. Itu belum kawin Tanggapan ya, saya tanggapin ya Bang ya. Ini baik. Bang. Ini. Saya baca lagi ya. Iya. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, betul diakui, Bang. Artinya diselamatkan apa ya? Dia selamat dari maut, Bang. Maut itu apa? Sebentar dulu, Is. Kalau misalkan dia mati, dia tidak diselamatkan, Bang. Ya, Abang jangan pelintir ayat di situ. Dia diselamatkan dari maut. Betul, Bang? Seperti itu? Kalau misalkan dia menemui maut, artinya dia diselamatkan atau tidak? Gimana tadi, Bang? Kalau misalkan dia itu kena mautnya itu artinya Yesus tidak diselamatkan, Bang, sama bapaknya. Yesus mati. Tetapi buktinya di situ bapaknya menyelamatkan dari maut, Bang. Artinya Yesus tidak pernah mati di situ, Bang. Doa Yesus didengarkan, doa Yesus dan Yesus diselamatkan oleh bapaknya, Bang. Jelas di situ, Bang. Kalau Abang mengatakan Yesus mati,
Ya. Tanya lagi ke Ibu Rohani. Ibu Rohani suruh ke sini, Bang. Gini Bang, kalau Ibu ini saya Rohani, paham ya? ini, kalau ini saya paham gini. Tadi juga banyak banget yang belum saya tanggapi. Nah, saya jadi lupa tadi pertanyaan Bang yang di belakang tentang perkataan Tuhan Yesus dikasih, tapi kita kesini dulu. Gini, jadi kalau memang itu kan dari perspektif Masnya ya. Kalau saya berbeda kan kalau emang ini Tuhan Yesus diselamatkan dari kematian, itu clear. Nah itulah yang menjadi itu iman kami. Kami pun ingin seperti itu nanti. Saat kami mati, kami dibangkitkan dan naik ke surga. Nah itu. Tadi Bang, mengenai kita apa jangan lagi dulu tadi ke ya? surga, Bang. Nanti ke surga mah nanti aja, ya. Nanti kalau kita bahas surga, Bang. Maksud saya, kan saya apa itu? Maksudnya oke, kalau saya nggak bilang surga, bangkit, oke ya, begitu. Jadi itu yang menjadi apa ya, landasan iman kami, Bang, gitu. Oh ya udah, kita bahas surga, Bang, sekarang, Bang. Ya, kita bahas surga. Surga. Ya, saya pengen tahu. Saya gimana diajak, Bang? Kalau saya gimana diajak orangnya, Bang? Abang lari ke Enggak, situ, tadi kata dia bilang, saya oke, dia ikutin. bilang surga, tapi bangkit udah gitu aja, Bang. Bangkit udah gitu. Saya lepas dulu surganya, oke. Kalau nggak bangkit. Nggak gitu. apa-apa, nggak apa-apa. Kita bicara surga pun saya nggak masalah, Bang. Ya, saya justru pengen tahu juga di sini, Bang. Ya, pertentangannya Tapi saya juga nggak bisa itu. jawab, Bang. Soalnya saya kan belum tahu dalam banget nih. Nah, makanya di Makanya sini saya nggak gunakan bisa akal, jawab juga nih. Bang. Di sini saya Akal, minta, oke. Bang, Oke, akal. gunakan di sini akal, Bang. Gunakan akal. Oke, akal. Jangan pernah mendengar sama siapapun juga. Ya, riset di situ. Abang punya akal, akal abang bisa meriset itu. Ya, yang namanya agama tidak mungkin keluar daripada akal. Ketika abang mengatakan Yesus naik ke surga, Bang, Kisah Para Rasul 7 nomor 55. Tetapi Stefanus dengan penuh Roh Kudus menatap ke langit-langit melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Markus 14 nomor 62. Jawab Yesus, "Akulah dia dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah." Di sisi lain mengatakan Yesus berdiri, di pihak lain Yesus mengatakan duduk. Mana yang benar? Tetapi ternyata di dalam Yohanes 1 nomor 18 Yesus dipangku. Ayo, mana yang harus diikuti, Bang? Yesus berdiri, Yesus duduk, atau dipangku? Ada 3 kesaksian di sini, Bang. Makanya makin ke sana abang mengeluarkan statement, Bang ya, abang makin pusing sendiri. Kita bahas ini dulu. Yesus itu diselamatkan atau tidak sama Bapaknya? Sebagai seorang bapak, apakah mungkin bapak akan mencelakakan anaknya? Sedangkan Yesus itu dimuliakan, Yesus dipermuliakan, Yesus berdoa di Taman Getsemani minta diselamatkan. Di dalam Yohanes 13:31, Yesus minta dipermuliakan. Di dalam Yohanes 12 nomor 27, Yesus berdoa kepada Bapaknya minta diselamatkan juga. Terlalu banyak ayat-ayat di dalam Bible Yesus berdoa minta diselamatkan. Jawabannya di dalam Ibrani 5 nomor 7, Yesus diselamatkan oleh Bapaknya karena kesolehannya. Dari mana diselamatkan? Dari maut. Artinya Yesus tidak pernah mati, Bang. Paulus mengatakan dengan pasti Yesus tidak mati, Yesus hidup. Abang lebih senang mana sebenarnya, Bang? Tuhan abang mati apa Tuhan abang hidup? Sebenarnya yang senang abang itu senang yang mana sih? Bangkit, mati dan bangkit, Bang. Nah, Kan abang lebih begitu. senang Yesus mati. Kalau kami senangnya itu Bangkit, Yesus Bang. hidup, Kan Bang. begini, Bang. Jangan bilang gitu. Oke, bangkit. Mati. Ya kalau dia mati gak bangkit, ngapain kami percaya, Bang? Justru karena dia bangkit kami percaya gitu. Loh, Ini kan berapa banyak? hanya ada di dalam iman Kristen. Di agama lain gak ada yang seperti ini. Makanya saya menjadi Kristen. Ya, tadi kan saya sudah katakan ke abang, Yesus bangkit kata abang, dibangkitkan, Bang. Dibangkitkan. Iya. Nah, sekarang mana yang lebih hebat? Diselamatkan. Mana yang lebih hebat? Yesus dibangkitkan atau Yohanes bangkit sendiri? Mana yang lebih hebat? Oh, saya tidak bisa bilang kalau itu Yohanes bangkit karena kemampuan dia sendiri ya. Loh, abang gimana ini ya? Ya, gini. Tadi ayatnya bagaimana itu ya? Dia kan dia telah membangkitkan diri sendiri. Dia tidak ada bilang seperti itu kan tadi ya? Ayat gimana itu tadi ya? Bang, saya kan tadi mengatakan kepada abang, gunakan di sini akal, Bang. Yesus itu kalau tidak dibangkitkan, apakah mungkin dia akan bangkit, Bang? Kemanusiaannya itu pasti dibangkitkan, Bang. Saya bilang bukan pasti, Bang. Kalau Yesus tidak dibangkitkan sama satu entitas yang lebih hebat, apakah mungkin Yesus akan bangkit, Bang?
Eh, gimana sih jawabnya? Gimana bang tadi? Enggak, saya tanya dulu sebelum masuk ke itu. Saya kan pengen tahu ini pakai akal abang. Andaikan Yesus tidak dibangkitkan, apakah Yesus itu bisa bangkit? Tentu tidak akan pernah yang namanya bangkit. Betul Ya. tidak, Bang? Ya. Tetapi Yohanes di sini bangkit sendiri tanpa ada yang membangkitkan. Kalau Yohanes sudah pasti bangkit karena dia tidak dibangkitkan oleh satu entitas. Itu Markus 6 nomor 14. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Yesus dibangkitkan. Saya tanya ke Ko Aziz, coba Ko, jawab jujur Ko. Andaikan Yesus tidak dibangkitkan, mungkin tidak dia bisa bangkit Ko? Kagak. Nggak mungkin dia bangkit. Sebab kata-katanya dibangkitkan Bang Dewa. Kalau misalnya dia telah bangkit dengan sendirinya atau dia bangkit, itu bisa. Kalau dia dibangkitkan, itu ada yang membangkitkan. Betul, seperti itu. Gini bang, oke gini. Memang dia dibangkitkan, tapi kan yang saya itu maksud saya adalah kemanusiaan badan kitanya itu pasti dia dibangkitkan. Nah sama seperti kita, badan kita kan kalau mati, ini kan jiwa kita pasti terangkat terpisah dari tubuh. Nah jiwa kita ini kembali lagi ke tubuh, itu artinya kan kita membangkitkan tubuh kita. Dibangkitkan Berarti tubuh kita. Tapi pada kan saat jiwa kita. pada saat Yesus dibangkitkan, Yesus manusia, Bang. Iya dia kembali menjadi Sebentar dia dulu, menjadi sebentar. kembali menjadi Saya tanya bentuk dulu. manusianya Saya tanya gitu, dulu. Bang. Iya, saya tanya. Ketika Yesus dibangkitkan, Yesus manusia atau Tuhan, Bang? Saya bilang dia Tuhan dia manusia dan Tuhan. Tuhan itu gelarnya, Bang. Iya, yang saya tanyakan itu, ketika Yesus itu dibangkitkan, dia itu manusia atau masih Tuhan? Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia. Artinya Tuhan dibangkitkan sama Tuhan, manusia dibangkitkan sama Tuhan, begitu ya? Tuhan dibangkitkan sama Tuhan. Tuhan membangkitkan kemanusiaannya, jadi dia menjadi Tuhan dan manusia gitu. Oh, dia menjadi Yang Tuhan. saya tahu ya. Artinya, baik. Dan Artinya, manusia. baik. Artinya, Bang, Yohanes 14 nomor 9 itu ternyata benar, Bang. Yesus syarat menjadi Tuhan itu harus mati dulu, dibangkitkan, baru bisa menjadi Tuhan. Itu sesuai di dalam Roma mengatakan seperti itu. Kalau misalkan Yesus tidak dibangkitkan, Yesus tidak bisa menjadi Tuhan. Ternyata Yesus harus mati dulu, dibangkitkan, baru menjadi Tuhan. Begitu Bang ya? Jadi Gini, Bang, jadi Yesus itu Tuhan, gini, Tuhan Bang. yang diciptakan, Tuhan yang dijadikan. Atau gimana? Tanyakan ke Ibu Rohani. Ke Ibu Rohani. Ini Bang, gini. Makanya abang jangan melebar Kalau bilang kemana-mana. tadi, Gini. Tadi kan abang bilang gini, berarti syarat jadi Tuhan harus mati dan bisa bangkit. Tapi kita jangan perkecil di sananya Bang, jangan diperkecil. Kita kan kalau kita meyakini sesuatu sebagai Tuhan ya, ini kan kita harus lihat konsistensinya dulu. Gitu. Jadi jangan diperkecil. Ini kan kita harus lihat semuanya, jangan diperkecil. Kalau dia mati dan bangkit, berarti murid-muridnya kan pada mati dan bangkit sebagian. Terus Lazarus juga mati dan dibangkitkan. Berarti bukan langsung kita anggap Tuhan gitu. Tapi kan kita lihat nih otoritasnya nih. Itu dia bangkit karena kemampuannya sendiri atau gimana gitu Bang? Kan Tuhan Yesus tadi bilang, saya bilang Yesus itu membangkitkan kemanusiaannya. Tuhan itu membangkitkan kemanusiaan Tuhan Yesus. Dan Yohanes juga bangkit, itu pasti dia nggak bangkit sendiri tiba-tiba gitu kan, dia sudah menjanjikan roh penolong. Ayatnya jelas di sini Bang. Abang selalu pelintir sih. Bagaimana abang mau menemukan kebenaran? Kalau misalkan abang pelintir Ayat yang mana tadi? Yohanes sudah jelas di sini bangkit sendiri Bang. Abang kan tadi sudah baca ayatnya. Yohanes bangkit sendiri, sementara Yesus itu dibangkitkan. Lebih hebat mana antara dibangkitkan dengan bangkit sendiri? Yohanes itu bangkit sendiri Bang, lebih hebat Yohanes. Saya tanya, andaikan Yesus itu tidak dibangkitkan, bisa nggak Yesus itu bangkit? Tentu tidak akan bisa Bang. Karena ada satu entitas yang hebat, lebih hebat daripada Yesus, yang membangkitkan Yesus. Jelas itu Bang. Sementara Yohanes di dalam Markus 6 nomor 14, dia bangkit sendiri tanpa satu entitas siapapun juga yang membangkitkan. Ketika abang mengatakan itu adalah kuasa Yesus, mana ayatnya kalau kuasa Yesus?
Tidak ada ayat yang mengatakan demikian, Bang. Saya sudah baca satu perikop itu, Bang. Abang lah di sini yang nama-nama ayat berusaha untuk defend, berusaha untuk mempertahankan dogma Abang di sini, Bang. Dengan keluar daripada konteks yang tertulis di dalam Bible. Jangan seperti itu diskusinya, Bang. Ya, jujur kalau mau diskusi itu. Jadi yang lebih hebat di sini siapa? Yohanes, Bang. Abang baca bolak-balik, Bang, tidak akan berubah itu, Bang, kata-katanya. Abang belum membaca Bible. Sementara saya sudah hatam, Bang, baca Bible, walaupun saya tidak hafal Bible. Banyak ayat-ayat yang saya hafal, minimal 100 ayat ada di kepala saya, Bang. 100 ayat ada di kepala saya ini yang saya hafal. Salah satunya ayat tadi yang saya paparkan, itu ayat yang saya hafal itu, Bang. Karena pada saat berdiskusi, pasti ayat itu yang dipergunakan nanti, Bang. Jadi selesai, Bang, ya. Yohanes itu lebih hebat daripada Yesus. Buka, silakan baca bolak-balik sama Abang Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Tidak dikatakan Yesus bangkit sendiri, tetapi dibangkitkan sama Allah. Sementara Markus 6 nomor 14 dijelaskan di situ Yohanes bangkit sendiri.